Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Nah, tujuan pertama dari penelitian adalah untuk melihat bagaimana di otaknya yang aktif saat dia belajar. Profesor Choi memberikannya soal matematika SMA karena segitulah level kecerdasannya saat uji coba. Dan dengan tutor dari profesional, kecepatan belajar Chairin semakin meningkat. Aku berusaha untuk tidak terlalu memaksakan pelajaran padanya. Namun sekarang, dia belajar dengan cepat. Aku merasa seperti sedang menghambatnya. Profesor bertanya, hebat kan? Kalau aku berhasil menciptakan model AI dengan otaknya, teknologi AI mungkin akan berkembang 10 tahun lebih cepat. Motivasiku menggebu-gebu berkat Chairin. 1-2 hari nggak cukup. Kita harus melakukannya setiap hari. Prof, maaf menyela, tapi kurasa setiap hari itu berlebihan. Apa? Kenapa? Chihun menjawab, ya karena semester dimulai minggu depan, jadi aku nggak bisa datang ke sini setiap hari. Dan Chairin bilang dia cuma mau datang kalau aku juga datang. Aku tahu kalau Chairin menyukaimu. Aku akan coba membujuknya. Jangan khawatir. Sepertinya itu mustahil. Mustahil? Kata-kata itu nggak berlaku untukku. Aku akan mengubah ruangan ini untuk Chairin. Terus pas ditukar gini, tiba-tiba nggak bosenin. Hah, Chairin, kenapa? Kau bilang kemarin menyenangkan. Chairin menjawab, nggak ada yang menyenangkan tanpa papa. Dan Prof, aku ingin bilang, aku berencana mencari pekerjaan di lab pribadi saat aku lulus bulan Juni. Jadi kurasa aku hanya bisa ikut sampai bulan Juni. Apa? Kau ingin pergi? Penelitian ini setidaknya butuh waktu 1 tahun. Chihun merespon, tapi seperti yang kau tahu, Chairin nggak mau datang kecuali aku juga datang. Kau tahu kan kalau lab ini sedang buka lowongan? Enggak. Sejak kapan? Sejak barusan. Tanda tangan aja di sini. Dalam hati Chihun, tunggu, itu jadi dia ketua penelitiannya. Aku 100% diterima kalau aku isi dan tanda tangan. Profesor berkata, kau cuma harus berpartisipasi dalam penelitian ini seperti sekarang. Bagaimana menurutmu? Menggiurkan bukan? Terima kasih. Tapi aku harus mempertimbangkannya dulu karena masa depanku bergantung pada hal ini. Hei Kim, bukankah kau bilang kalau kau akan bekerja padaku? Apa kau berbohong? Pikirkan juga anakmu. Apa kau pikir perusahaan atau lab besar akan memperlakukan kalian seperti itu? Chihun menjawab, tidak. Tapi ada tempat yang ingin coba aku lamar. Profesor membalas, tentu saja. Bayaran di sini nggak sebesar di perusahaan-perusahaan itu karena ini lab universitas. Jawab ini, apa kami mengurumu di sini dan juga Chairin sampai 12 jam? Tidak kan? Chairin sayang, jawab ini. Chairin mau papa kaya atau mau papa bermain dengan Chairin? Chairin menjawab, Chairin mau main dengan papa yang banyak. Mama Chairin kaya nggak butuh uang. Dalam hati Chihun, ya cuma 3 jam sehari, selebihnya terserah mau ngapain. Apa yang harus kulakukan? Profesor melanjutkan, aku yakin gak ada tempat di Korea yang akan menyambut kalian seperti di sini. Tapi kalau melihat ekspresimu, kau pasti belum yakin ya. Tapi aku tak menyalahkanmu. Ini salahku karena membuatmu terpaksa. Sayang sekali, Chairin. Sepertinya papamu... Sayang sekali Chairin, sepertinya papamu lebih memilih uang daripada main sama Chairin. Hah? Seorang profesor murung sepertiku gak berhak untuk mendapatkan bakat seperti Chairin. Chairin bertanya, Papa nggak mau bermain dengan Chairin. Dalam hati Chihun, apa-apaan ini? Terus si profesor ngambil kertasnya. Nggak masalah, anggap aja aku tidak pernah memberikannya. Sejujurnya bagi seseorang sepertiku, itu juga susah untuk membuat posisi tersebut tersedia. Kau kehilangan kesempatan besar sekaligus waktu bermain dengan putrimu. Chairin benci papa. Chairin suka penelitian dengan papa. Papa beneran mau ninggalin Chairin? Aku akan tanda tangan. Benarkah? Keputusan yang bijak. Tanda tangan di sini. Hore, ayo cepat papa. Dalam hati Chihun, aku merasa seperti dimanipulasi. Benar, waktu itu cuma tawaran, belum ada jaminannya.
Dan aku juga sepertinya tidak akan tertarik dengan bidang AI. Yang terpenting, aku ingin melihat pertumbuhannya. Sepertinya ini keputusan yang tepat. Dan seperti itulah aku meletakkan masa depanku di tangan Profesor Choi. Dan penelitiannya berjalan dengan lancar. Profesor Choi mencoba berbagai model dan situasi pembelajaran pada Chairin. Dan mencoba mempelajari bagaimana otaknya bekerja. Dan sekarang saatnya ujian nih. Chairin, semangat ujiannya. Kau boleh salah kok, jangan terlalu gugup ya. Iya, Chairin kan anak papa. Tentu saja Chairin akan berhasil. Kompetisi yang sudah lama ditunggu bagi seorang anak kecil dimulai. Chairin berkata, kita akan pergi liburan kalau Chairin lulus tesnya. Janji ya. Dan akhirnya Ji-hoon pun pergi ke kampus dan bertemu dengan profesor. Selamat datang, apa kau datang mengantar Chairin? Iya profesor. Apa dia tidak gugup? Ini pertama kalinya dia mengikuti ujian bersama anak lainnya. Ini mungkin akan sedikit membuatnya gugup. Dia tidak terlihat sedang gugup. Saya tidak tahu dia mengikuti siapa, tapi dia sangat berani. Profesor menjawab, pasti mengikutimu. Aku dengar kalau presentasimu di depan CEO Hatch berjalan dengan lancar. Ji-hoon merespon, sama sekali tidak. Saya mengatakan apapun yang terlintas di pikiran saya saking gugupnya. Karena itu saya ingin Anda mempertimbangkan kembali soal mengajar anak SMA itu. Profesor merespon, enggak, aku rasa kau adalah kandidat yang tepat. Ji-hoon membalas, tapi pada akhirnya saya cuma akan ngelantur di depan mereka. Dan itu bisa mencoreng reputasi lab. Profesor menjelaskan, ada kemungkinan kalau hal yang kau katakan tanpa pikir panjang, itu mungkin adalah hal yang paling kau kuasai. Kalau kau tidak tahu apa-apa, lalu kau gugup, kau tidak akan bisa mengatakan apapun. Ambil contoh, presentasimu di Hatch. Apa orang di sana banyak bertanya setelah presentasimu selesai karena tidak mengerti? Tidak. Nah, itu artinya presentasimu berhasil. Kalau kau tidak sehebat itu, Changsu nggak mungkin sangat membanggakanmu. Terima kasih. Rasanya saya masih belum bisa menjadi pembicara yang baik kalau cuma ngelantur saat menjelaskan. Profesor merespon, memang kemampuanmu perlu ditingkatkan. Dan seperti kata orang, pengalaman adalah guru terbaik. Karena itulah aku membuatmu yang melakukannya. Kau cukup berbakat untuk mewakilkan lab ini ke depannya. Jadi percaya dirilah sedikit. Baiklah, saya akan berjuang sebisa saya. Dan ini yang diinginkan Profesor Choi hari ini adalah agar aku memberikan materi tentang AI pada murid-murid SMA di pinggir kota. Aku pasti bisa. Ji-hoon, kau pasti bisa. Dan di sini MC berkata, selanjutnya, mari sambut pengajar yang akan memberikan materi ajaran kali ini. Terus akhirnya keluar, muridnya banyak. Dalam hati Ji-hoon, muridnya lebih banyak dari dugaanku. Ditambah lagi, mereka nggak ada semangatnya sama sekali. Mereka pasti akan tertidur jika mereka terasa bosan. Tapi aku sudah menyiapkan senjata rahasia yang tidak akan diabaikan murid-murid yang sebentar lagi ujian ini. Ji-hoon berkata, salam kenal semuanya. Namaku Ji-hoon. Aku adalah peneliti di pusat penelitian saraf. Apa kalian tahu di mana pusat penelitiannya? Saraf. Membosankan. Tidurnya tidur. Seperti dugaanku. Kalian nggak familiar dengan nama itu. Pusat penelitian jaringan saraf ada di universitas yang kita banggakan. Universitas Korea. Wah, Universitas Korea. Kukira cuma universitas rendahan. Soalnya selama ini sekolah kita cuma mendatangi tamu dari universitas jelek. Di lab, kami sudah mempersiapkan bahan pelajaran yang akan membantu kalian untuk meningkatkan nilai kalian. Meningkatkan nilai? Menarik. Apa aku bisa rank 1 kalau dengerin? Yang cowok kiri membalas, apa kau sudah bercanda? Pasti akulah. Dalam hati Ji-hoon, para murid memang mudah dipancing dengan nilai bagus dan kehidupan kampus. Baiklah, karena mereka sudah sedikit tertarik sekarang, haruskah aku mulai? Ji-hoon berkata, kita belajar menggunakan otak kita bukan? Di lab kami meneliti tentang hubungan otak kita dengan kemampuan komputasi. Tujuan penelitian AI adalah untuk bisa mengembangkan AI yang bisa berpikir layaknya manusia. Bukan cuma melakukan perhitungan. Sebuah robot untuk memprediksi dan menganalisis kemampuan akademik kalian lebih baik daripada guru. Dalam hati Ji-hoon, menjelaskan tujuan penelitian lalu mengaitkannya dengan masa depan dan nilai mereka. Membuat mereka memperhatikannya dengan baik. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk membuat sedikit candaan untuk menutup kuliah umum ini. Ji-hoon berkata, yang terakhir, aku baru aja menyelesaikan pendidikan magisterku. Dan sekarang, sedang bersiap untuk S3 dan doktorku. Oh iya, kalian nggak tahu apa itu magister? Perbedaan antara magister dan doktorat adalah sama seperti kimchi yang belum difermentasi dan kimchi yang sudah difermentasi. Keduanya sama-sama akan difermentasikan di ruangan tertutup. Itu dia lagi coba ngelawak, entah. Mungkin begitu lawakan anak kuliahan. Dalam hati Ji-hoon, bodohnya aku percaya perkataan Wo Changsu sang bat itu. Ji-hoon melanjutkan, terakhir, kalau kalian tertarik dengan fasilitas penelitiannya, kalian bisa bertanya di sesi tanya jawab. Kalau begitu, aku akan akhiri kuliah umumnya sampai di sini. Dan akhirnya di sini MC-nya atau guru mungkin ya. Dia berkata, terima kasih atas waktunya hari ini. Ji-hoon merespon, enggak, semuanya karena anak-anaknya
yang serius mendengarkan. Ini pertama kalinya murid-murid bisa setenang itu. Gak ada yang tidur dan mereka aktif bertanya. Itu semua karena Anda. Tentu saja, candaan yang di akhir itu agak... Cihun merespon, aku juga menyesal mengatakannya. Sekali lagi, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan datang kemari dan memberikan materi pada anak-anak. Saya harap Anda datang lagi kalau ada kesempatan. Dan akhirnya acaranya pun selesai. Dalam hati Cihun, itu pertama kalinya aku bisa lancar bicara di depan orang banyak. Aku selalu kewalahan kalau disuruh yang beginian. Tapi kalau berhasil rasanya melegakan. Aku mungkin akan melakukannya lagi kalau diminta. Untunglah berakhir dengan baik. Bagaimana ujiannya Cairin? Aku dengar kalau ujiannya sulit kali ini. Bagaimana kalau dia nangis karena gagal? Aku khawatir karena ini ujian pertamanya. Dan dia juga masih sangat kecil. Terus pas masuk, Cairin, papa datang. Bagaimana ujian? Hah, Cairin? Di sini kelihatan ya, Cairin kayaknya lagi nangis tuh. Prof, apa yang terjadi? Apa dia gagal ujiannya? Yaitu, pertanyaannya memang lebih sulit kali ini. Tapi aku nggak sangka akan sesulit itu. Dia pergi meninggalkan tempat ujian sejam setelah ujian dimulai. Dan dia sudah di sini sejak saat itu. Cihun bertanya, gak sampai 1 jam. Apa itu benar? Profesor menjawab, lebih tepatnya 45 menit. Aku sudah cek CCTV, jadi aku yakin. Dalam hati Cihun, seberapa susah soalnya sampai Cairin menyerah dalam waktu 45 menit. Meskipun ada alasannya, bukankah ini terlalu berlebihan untuk anak yang baru pertama kali mengikuti ujiannya? Lalu Cihun memeluk Cairin. Ayah tahu Cairin sedih karena ujiannya terlalu sulit. Tapi Cairin sudah melakukannya dengan baik. Cairin berkata, iya, ujiannya sulit, tapi bagaimana jika anak-anak lain sedih karena Cairin menyelesaikannya dengan sangat cepat? Hah? Cairin, maksudmu apa? Jadi maksud Cairin? Profesor menjawab, seperti yang kau dengar barusan. Cairin menyelesaikan ujiannya dalam waktu 45 menit dan meninggalkan tempat ujiannya. Cairin merespon menambahkan, soalnya nggak sulit. Jadi Cairin menyelesaikannya dalam waktu 30 menit dan memeriksa jawabannya 15 menit. Ayah, apa Cairin melakukannya dengan baik? Katakan, Cairin hebat karena aku menyelesaikan semua soalnya. Dalam hati Cihun, dia menyelesaikannya dalam waktu 30 menit dan bahkan memeriksa kembali jawabannya. Bukankah itu artinya ujiannya mudah untuk Cairin? Lalu profesor memegang mungkin kertas ujiannya mungkin ya. Kalau kau nggak percaya padaku, kau coba dan selesaikan soalnya sendiri. Ini sama dengan ujian yang Cairin kerjakan. Ini kan soal untuk murid sarjana tahun ketiga keempat. Cairin bisa mengerjakan semuanya. Iya, dia bisa mengerjakan semuanya. Jawabannya sempurna. Cihun bertanya, kalau begitu ekspresi wajah barusan, kami hanya pura-pura. Cairin berkata, terakhir kali ayah mengerjaiku, jadi sekarang gantian. Aku benar-benar kena prank ya. Profesor berkata, ngomong-ngomong, kemampuan belajar Cairin jauh lebih baik dari yang kami perkirakan. Apa kau tahu Newman dan William Sidis pada jenius abad ke-20? Ya, aku pernah mendengarnya. Profesor menjelaskan, Newman bisa menyelesaikan pembagian 8 digit angka di umur 5 tahun. Dan Sidis bisa melewati kemampuan matematika ayahnya, seorang profesor Harvard. Sedangkan Cairin lebih berbakat dari mereka berdua. Kalau kau merawatnya dengan baik, sejarah itu akan berubah karena Cairin. Cihun merespon, mendengar hal itu sangat luar biasa. Profesor melanjutkan, jadi rawat dia dengan benar. Kau benar-benar beruntung. Dan juga cari ibunya. Aku juga ingin seperti itu, tapi itu nggak mudah. Terus di sini si profesor ngeliatin Cihun. Cihun bertanya, apa ada sesuatu di wajahku? Profesor menjawab, tidak. Hanya saja kau terlihat lebih baik dari sebelumnya. Apa kau pergi ke dokter kulit atau sesuatu? Hah? Enggak. Terus kalau begitu kenapa kulitmu terlihat lebih sehat? Aku mendengar pembicaraan murid-murid. Mereka bilang kau merawat kulitmu untuk persiapan pernikahan. Hah? Cihun bertanya, apa-apaan? Apa nggak ada perlindungan privasi? Profesor merespon, di laboratorium. Nggak, sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian akan menyebar dengan cepat seperti api. Cihun bertanya, tapi apa hubungannya antara aku menikah dengan topik penelitian? Profesor bertanya, kalau begitu apa kau siap untuk menikah dengan merawat kulitmu? Cihun membalas, bahkan aku nggak punya pasangan untuk menikah. Profesor melanjutkan, benarkah? Kalau begitu, kenapa kulitmu terlihat sangat sehat? Tiba-tiba, Cairin berkata, itu karena setiap malam Cairin memijit ayah. Cairin berjanji untuk membuat ayah setaman opa-opa BTS. Profesor merespon, benarkah? Ya, aku rasa aku juga akan menjadi 20 tahun lebih muda dari kebahagiaan memiliki putri seperti Cairin. Dalam hati Cihun, dia tidak mendengarkan apapun yang aku katakan. Ngomong-ngomong, jangan melakukan apapun yang akan membawa pengaruh buruk kepada Cairin. Aku juga tidak berpikir akan buruk bagimu untuk tetap melajang seperti ini. Cihun merespon, jadi Anda menanyakan tentang kulitku karena... Iya, tentu saja karena Cairin. Aku gak peduli dengan kehidupan pribadimu. Tapi beda cerita jika ada hubungannya dengan Cairin. Botol gua jatuh. Kalau begitu, di mana harga diriku? Profesor menjawab, gak ada hal seperti itu di laboratorium. Kau harus mencarinya sendiri. Dalam hati Cihun, begitu ya. Jadi aku hanya pendamping Cairin. Aku pikir gosip tentang pernikahanku akan menghilang dengan cepat. Tapi aku salah. Dan di sini nih mungkin temannya Cihun ya.
Dia menatapi Ji-hun. "Kenapa kau menatapku seperti itu? Rasanya nggak nyaman tahu." Temannya berkata, "Ji-hun, akhir-akhir ini apa yang kau lakukan untuk membuat kulitmu sesehat ini? Apa kau benar-benar akan menikah?" "Hah? Apa kau pikir aku akan melakukannya ketika aku punya cairin? Aku rasa itu karena akhir-akhir ini aku tidak stres." Temannya merespon, "Aku rasa begitu. Kau sudah mendapatkan posisi. Aku dengar Profesor Choi yang memberikan posisi untukmu. Kau bahkan gak perlu khawatir dengan nilai. Aku iri." "Jangan begitu. Bukan berarti aku gak punya apapun yang perlu dikhawatirkan. Tapi kau sudah pasti akan mendapatkan posisi selama kau mengisi kehadiran." Ji-hun merespon, "Dengan posisi spesialis, hidupku tidak langsung terjamin. Aku harus memikirkan apa yang terjadi setelahnya. Aku menerimanya karena kondisinya bagus, tapi aku masih perlu memikirkan apa yang akan aku lakukan setelahnya. Mungkin akan lebih baik jika bekerja di perusahaan swasta." Temennya merespon, "Tetap aja, setidaknya masalah Wamil tuh apa? Masalah wamilmu sudah teratasi. Aku iri karena kau bahkan bisa menganggap itu sebagai hal yang perlu dikhawatirkan." Dalam hati Ji-hun, "Tapi itu benar. Kalau aku khawatir dengan apa yang aku lakukan setelah mendapatkan posisi spesialis, topik AI-nya Profesor Choi tidak ada hubungannya dengan bidang studiku. Apa tetap di laboratorium ini adalah keputusan yang tepat? Aku berniat untuk belajar sedikit lagi dengan profesor sampai lulus nanti. Mata kuliah terbaik yang akan dipekerjakan oleh perusahaan besar. Tapi akhir-akhir ini perusahaan besar memaksamu untuk pensiun dini. Haruskah aku tetap berada di laboratorium karena nggak ada lagi yang namanya posisi jabat? Aku pikir aku sudah membuat keputusan, tapi pikiranku terus berubah." Tiba-tiba ada yang manggil nih, "Ji-hun, senang bertemu denganmu di sini. Udah lama nggak berjumpa. Bagaimana kabarmu?" Kalau tidak salah, ini adalah si supervisor ya, supervisornya si supervisor Yang, kalau nggak salah ya, supervisor dari perusahaan Hatch itu loh, yang pertama si Ji-hun presentasi. Ji-hun bertanya, "Kenapa Anda kemari?" Supervisor menjawab, "Apalagi alasannya untuk pegawai sepertiku kemari? Aku datang karena urusan bisnis." "Oh begitu ya, aku tebak ada proyek baru." "Aku kemari karena ada beberapa alasan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa kau mau pergi minum bersama?" Ji-hun bertanya, "Hah? Sesuatu yang ingin dibicarakan denganku?" Supervisor menjawab, "Iya, rencananya aku akan menghubungimu nanti. Tapi lebih mudah jika membicarakannya langsung. Aku yang traktir. Kau punya waktu kosong kan?" Dalam hati Ji-hun, satu-satunya hal yang akan dia bicarakan denganku adalah tentang posisi spesialis. Apa dia akan mencoba dan menawarkan sesuatu lagi? Jika tentang itu, akan kugunakan kesempatan ini untuk membuat keputusan terakhir. Ji-hun menjawab, "Tentu saja." BTW sedikit info nih, nama perusahaan yang tadinya Hatch, yang tadi gue bilang, diubah menjadi Haichi, ngikutin ro-nya atau bahasa Mandarinya. Wah, celahnya sudah tertutup sebanyak itu. Perusahaan Haichi memang dipenuhi orang-orang berbakat. Supervisor merespon, "Aku juga tidak menyangka ini berjalan dengan lancar. Rencananya di kuarter keempat kami akan lebih fokus kepada semikonduktor. Ngomong-ngomong, apa kau sudah memikirkan hal yang aku katakan waktu itu?" Ji-hun bertanya, "Memikirkan tentang apa?" "Ya, mulai akhir April ini kami membuka lowongan." Ya. Dalam hati Ji-hun, aku terkejut. Dia benar-benar membicarakan tentang posisi peneliti teknis. Sudah 3 bulan berlalu sejak dia menawarkannya. Jika dia masih ingat dengan hal yang sudah lama terjadi, bukankah itu berarti dia benar-benar memikirkanku? Mungkin akan lebih baik jika bekerja di Haichi. Di Haichi aku bisa bekerja sesuai dengan bidangku, tapi Cairin suka semuanya asalkan bersama ayah. Ji-hun membalas nih, menjawab, "Aku menghargai tawaran yang Anda berikan, tapi aku sudah mendapatkan posisi lain." Supervisor bertanya, "Benarkah? Seharusnya nggak ada perusahaan lain yang membuka lowongan sekarang." "Oh, Haichi memang pilihan pertamaku. Tapi pada akhirnya, aku memutuskan untuk melanjutkan studi doktorku dengan profesor di universitas. Aku berpikir untuk fokus pada penelitian yang ada dan melakukan penelitian teknis juga." "Begitu ya, sayang sekali, padahal aku ingin bekerja denganmu. Selamat atas posisi barumu." "Terima kasih." Dalam hati Ji-hun, sangat disayangkan, tapi aku lega sudah membuat keputusan terakhir. Sepertinya hubungan dengan Haichi berakhir di sini dan akhirnya kita pun berpisah. Tapi itu yang tadi aku pikirkan dan ketemu lagi, guys. "Loh, Ji-hun, kenapa kau di sini?" Profesor yang aku katakan kemarin adalah Profesor Choi, ketua peneliti di sini. "Anda kesini untuk..." Supervisor menjawab, "Kami akan melakukan kolaborasi dengan beliau. Kami ingin menjadi perusahaan pertama yang berhasil membuat sekretaris AI." Ji-hun merespon, "Begitu ya. Keren sekali bisa bertemu dengan Anda lagi. Aku rasa kau memang ditakdirkan untuk bekerja di Haichi. Gak ada yang tahu, mungkin setelah kau mendapatkan pengalaman di sini, kau akan menjadi salah satu karyawan kami beberapa tahun lagi." Terima kasih. Dalam hati Ji-hun, bukankah itu penawaran yang sangat menggiurkan? Diincar oleh perusahaan swasta terbaik. Membayangkannya aja sudah sangat keren. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jai Chen!